sampah ini. Ternyata sangat keras kepala. Bahkan jika kalian membuatku tiada sekalipun, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sepeser pun dariku. Zhou Yueyue, pernah ada cinta di antara kita? Aku menikahimu hanya demi uangmu. Karena kamu tidak mau tanda tangan, bawa masuk ibunya. Dasar orang tua. Ibu, Zhou Yueyue, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ini adalah surat pengalihan saham grup Huo. Jika kamu tanda tangan, aku lepaskan dia. Mingxiu, ibu tidak berguna. Jangan pernah menandatanganinya. Ibu tidak apa-apa. Kamu tanda tangan? Atau tidak? Aku akan tanda tangan. 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 Biarkan kami pergi. Pergi? Mau kemana? Apa maksudmu? Tanda tangannya sudah selesai, maka waktu kalian sudah habis. Kamu. Ibumu ada di sebelah. Setelah dia tiada, baru giliranmu. Bisakah aku tukar nyawaku? Demi keselamatan anakku? Aku mohon lepaskan ibuku. Jangan buat dia tiada. Tolong saat menghabisiku, suaranya jangan terlalu keras. Anakku penakut. Dia sangat takut. Zhou Yueyue, demi anak dalam kandunganmu, lepaskanlah ibuku. Kumohon. Sudah tidak perlu bicara lagi. Dia sudah tiada. Lagi pula ini adalah anak dari Tuan Muda Wen. Huo Mingxiu. Aku akan mengambil semua harta warisan keluarga Huo. Aku akan membuat keluarga Huo kalian lenyap selamanya. Kalian semua harus dihukum. Semuanya harus dihukum. Biar hukum yang membalas. Kalian semua akan menderita. Jika aku bisa memulainya kembali dari awal, aku pasti akan membuat kalian membayar semua ini. Aku telah hidup kembali. Mingxiu, kenapa kamu pulang? Aduh, tidak bilang dulu sama ibu. Sudah makan belum? Ibu. Apa kamu merasa tertekan di luar sana? Tidak, Bu. Bu, selama ibu sehat, itu sudah cukup bagiku. Ibu sangat menghargai niatmu. Itu sudah membuat ibu bahagia. Malam ini mau makan apa? Ibu masakan untukmu. Bu, aku ada urusan beberapa hari ini. Aku pergi dulu ya. Mingxiu, kamu kan sudah mau menikah, tapi masih saja terus pergi keluar. Ke tempat Zhou Yueyue, kamu harus sering-sering menjenguknya. Zhou Yueyue. Apa kalian bertengkar? Tidak, sama sekali tidak. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Mingxiu. Di kehidupan sebelumnya, saat sedang mengirim berkas, aku mendapatkan sedikit informasi rahasia, dan dalam 5 tahun, aku berhasil menjadi kaya raya. Aku ingat dengan jelas. Selama 5 tahun itu, semua kejadian besar yang terjadi. Tapi di kehidupan sekarang, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku sudah tidak sabar lagi. Ingin melihat kalian memperlihatkan ekspresi putus asa. Keuangan merosot selama 3 kuartal berturut-turut. Apa tidak ada yang ingin kalian sampaikan? Presiden Bai,
Kita sudah menginvestasikan terlalu banyak pada lahan nomor 3 Chengnan. Jika dana tidak segera kembali, aku khawatir. Investasi pada lahan nomor 3 melebihi ekspektasi. Kurang dari 2 bulan lagi, kita akan benar-benar tamat. Yang saya inginkan adalah solusi, bukan keluhan. Kalian benar-benar sampah. Kalian ini hanya perlu menjual paket lahan nomor 3 Chengnan. Dan juga properti jalan komersial Geng Baihua yang sedang dalam pembangunan, maka keluarga Ye dari Shangjing tentu akan mengambil alih sisanya. Oh, ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang bernama Bai Aning? Yang mengizinkanmu masuk. Beraninya kamu langsung menyebut nama presiden bayi kami. Cepat keluar dari sini. Metode ini memang ada benarnya dan bisa dilakukan. Manajer Wang, kamu kenapa? Katakan saja. Keluarga Ye memang berniat untuk mengakuisisi jalan bisnis Baixiang. Digabungkan dengan saran dari tuan ini, saya rasa kita bisa mencoba menghubungi keluarga Ye untuk berdiskusi lebih lanjut. Chen Yan, hubungi keluarga Ye. Tapi presiden bayi, Cepat pergi. Siapa namamu? Hua Mingxiu. Aku merasa sepertinya. Kamu sangat mengenal keluarga Ye luar dan dalam. Itu hanya teori belaka. Tapi kamu hanya perlu ingat satu hal, jika Bai Group milikmu menunggak hutang dan melakukan restrukturisasi karena bangkrut, keluarga Ye Shangjing akan membelinya dengan harga yang sangat rendah untuk mengambil alih semua proyek kalian di Chengnan. Kalian ini, di mata keluarga Ye Shangjing, hanyalah santapan empuk saja. Menjualnya secara aktif. Untuk mengambil inisiatif lebih dulu. Tepat sekali. Ini adalah siasat benteng kosong. keluarga Ye bersedia mengeluarkan dana 100 miliar dolar untuk mengakuisisi paket proyek kita. Akhirnya dana 100 miliar itu kembali lagi. Tuan Huo, apakah Anda ada waktu? Saya ingin bicara secara mendalam dengan Anda. Tentu saja boleh. Tuan Huo, apa tujuan Anda membantu saya? Aku suka berbincang dengan orang pintar. Jika kita bekerja sama, dalam 1 tahun, aku menjamin Bai Aning milikmu. Memiliki posisi penting di Shangjing. Lalu apa yang Tuan Huo inginkan dariku? Sederhana, datanglah ke pernikahanku 10 hari lagi, lalu kacaukan pernikahannya. Pengantin. Ini adalah satu-satunya permintaanku. Meskipun permintaan ini tidak berlebihan, tapi dengan identitasku, jika harus pergi merebut pengantin. Aku bisa memberikan satu informasi lagi padamu. Tidak lama lagi, Global Merchant akan menurunkan investasi sebesar 400 miliar dolar di provinsi kita. Jika Bai Group berhasil mendapatkan investasi ini, itu sama saja dengan mendapatkan tiket untuk memasuki pasar ibu kota. Lalu bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan investasi tersebut? 10 hari kemudian, aku pasti akan memberimu jawabannya. Baiklah. Saya akan mempertimbangkannya. Presiden Bai, waktu tidak akan menunggu. Saya pamit dulu. Tuan Huo, tunggu sebentar. Di dalam kartu ini ada 5 juta dolar, sebagai bentuk tanda terima kasih saya kepada Anda. Terima kasih banyak. Chen Yan, antarkan Tuan Huo. Ah, baiklah kalau begitu. Saya ingin mencari tahu tentang pergerakan bisnis terbaru Global Merchant. Ibu merasa sangat bangga melihatmu sudah berkeluarga dan mapan. Semua kerja keras ini rasanya sepadan. Bu, apapun yang terjadi nanti, Ibu harus percaya padaku. Percaya pada putra Ibu sendiri. Sejak kamu kembali hari itu, kamu seperti menjadi orang yang berbeda. Mingxiu, bagaimanapun juga, Ibu akan selalu mempercayaimu. Aku pasti akan membuat keluarga-keluarga Zhou kalian hancur lebur berkeping-keping. Hari ini adalah hari bahagia keponakanku. Aku harus memberikan amplop merah yang sangat besar. Pernikahan keponakan perempuanku? Mana mungkin aku bersikap pelit? Terima kasih atas ucapan selamatnya. Keluarga-keluarga Zhou memang luar biasa. Ternyata Presiden Zhou ini adalah seorang direktur wilayah di perusahaan grup Tianmu. Besan miskin ini bahkan tidak datang untuk membantu. SST, Bu, pelankan suaramu.
Kalau pernikahan ini gagal terlaksana, kita tidak akan bisa mendapatkan rumah itu. Sudahlah, aku akan memanggil orang tua-tua itu kemari. Huo Mingxiu, suruh ibumu datang membantu. Uang hadiahnya masuk ke keluarga-keluarga Zhou kalian. Atas dasar apa menyuruh ibuku datang membantu? Apa katamu? Bukankah sebelumnya kita sudah sepakat? Kamu yang bayar biaya pernikahan, dan uang hadiah jadi milik keluarga Zhou kami. Sepakat? Apa kamu yakin itu bukan ancaman? Kamu, Mingxiu, tidak apa-apa. Ibu yang lalai. Ibu akan segera ke sana. Zhou Yue, dia adalah ibuku, bukan pelayan keluarga-keluarga Zhou kalian. apa maksudmu? Huo Mingxiu, apa kamu sudah merasa hebat? Beraninya kamu di acara pernikahan ini, berlagak di hadapan kami keluarga-keluarga Zhou? Bagaimana caramu bicara pada kakakku? Kenapa? Kamu mau memukul orang ya? Lepaskan aku. Nak, kamu kenapa? Nak, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dasar kau sampah, apa yang kau rencanakan? Apa pernikahan ini akan dilanjutkan atau tidak? Aku dengar, pengantin pria Huo Mingxiu ini adalah seorang pengantar makanan. Sepertinya mereka bertengkar karena masalah uang. Kalau tidak punya uang, buat apa menikah? Memalukan sekali. Sekarang kamu puas? Kita menjadi bahan tertawaan semua orang di sini. Putriku sudah berbaik hati mau menikah denganmu. Sebenarnya apa maksudmu? Apa maksudku? Aku umumkan, pernikahan ini dibatalkan. Aku putus hubungan dengan keluarga-keluarga Zhou kalian. Mingxiu, kenapa kamu tiba-tiba begini? Tenanglah. Semuanya serahkan padaku. Huo Mingxiu, kamu berani menghina keponakanku di depan umum? Ini adalah pernikahan keponakanku. Kamu pikir bisa batal begitu saja? Kamu benar-benar tidak menganggap remeh keluarga-keluarga Zhou. Besan, apa yang kalian lakukan? Pernikahannya sudah hampir dimulai. Putramu yang tidak berguna ini malah ingin membatalkan pernikahan. Biar ku beritahu ya, meskipun putramu sudah tiada, pernikahan ini harus tetap dilaksanakan. Huo Mingxiu, apa kamu punya rasa malu? Apa kamu tidak tahu situasi macam apa ini? Justru kalian yang tidak tahu malu. Kamu! Lepaskan aku. Dasar brengsek. Kakakku membicarakan pernikahan denganmu sudah setahun lebih, bukan? Begitukah caramu memperlakukan kakakku? Aku tahu persis niat apa yang direncanakan oleh kalian keluarga-keluarga Zhou. Aku mengetahuinya dengan sangat jelas. Alasanmu, Zhou Yue ingin menikah denganku, hanyalah demi asetku yang akan segera digusur itu, kan? Ini jelas-jelas informasi internal dari paman. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Lelucon, macam apa ini? Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu, beraninya kamu mengucapkannya. Perusahaan real estate mana yang mau menggusur rumah rongsokanmu itu? Coba lihat harta kecil kalian keluarga Zhou ini. Masih berani pamer di sini? Besan, jika Anda merasa sayang dengan harta sekecil kacang milik keluarga Huo itu, maka jangan banyak sesumbar. Sekarang pernikahan sudah dimulai, maka tidak ada alasan untuk berhenti. Presiden Zhou sudah angkat bicara. Tampaknya pihak keluarga Huo ini sudah terjepit dalam situasi sulit. Mingxiu, jika kamu tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, ayo kita pergi. Baik, ayo pergi. Pergi? Teman baikku akan menikah denganmu. Dan kamu masih tidak tahu malu ingin membatalkan pernikahan? Wen Dongcheng. Aku tidak ingin melihat raut wajah sedih Yue. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Jiangcheng sama sekali. Ini, dia, Tuan Muda Wen. Yaitu, Wen Group, sang CEO. Dialah orangnya. Beberapa waktu lalu, dia pernah muncul di program bisnis. Tuan Muda Wen. Hormat saya, Paman Zhou. Tuan Muda Wen, akhirnya Anda datang juga. Yue, hari ini adalah hari pernikahanmu. Aku membawakan beberapa hadiah untukmu. Pria miskin ini tidak mampu membelikan mobil, maka aku telah menyiapkan untukmu mobil BMW model terbaru. Ini mobil yang selalu aku idamkan. Karena dia tidak sanggup memberikan mahar, maka aku membawa batang emas senilai 10 juta dolar agar keluarga-keluarga Zhou kalian semakin beruntung. Ini sungguh sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Wen. Hei, coba lihat putramu itu. Bandingkan dia dengan Tuan Muda Wen. Tuan Muda Wen, ini sungguh hadiah yang luar biasa. Aku melihat bahwa jika semua hadiah ini digabungkan, totalnya mencapai 30 juta dolar lebih. Tuan Muda Wen, Anda sungguh sangat baik hati. Fang Junhui. Keponakanku mau menikah dengan putramu. Itu adalah berkat yang luar biasa bagi pihak keluarga Huo. Hei, jangan berlagak tinggi hati. Putraku juga tidak buruk.
Jika dia tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, aku tidak akan memaksanya. Pernikahan tetap dilangsungkan seperti biasa, dan adat setelah pernikahan tetap berjalan sesuai janji. Pang Junhui, janjimu itu harus ditepati. Besan, tidakkah kamu takut akan gosip buruk dari warga sekitar? Kamu begitu suka dicibir orang-orang? Dasar kau pria tua tak tahu malu. Ini pertama kalinya aku melihat pernikahan yang sangat tidak masuk akal seperti ini. Presiden Bai, Bagaimana bisa Bai Aning datang ke sini? Mungkinkah dia ingin bekerja sama dengan Wen Groupku? Presiden Bai, pasti dia ingin bekerja sama dengan Wen Group. Itu sebabnya dia datang ke lokasi pernikahan ini. Tuan Muda Wen, kamu sangat hebat. Ternyata kamu mengenal wanita terkaya nomor 1 di Jiangcheng kita. Tentu saja, aku punya hubungan pribadi dengan Presiden Bai. Dan kami juga memiliki beberapa kerjasama bisnis. Sombong sekali. Apa katamu? Aku bilang, untuk siapa sebenarnya Presiden Bai datang? Sebentar lagi juga akan terlihat kenyataannya. Huo Mingxiu, jangan bilang kalau kamu ingin berkata bahwa Presiden Bai datang demi sampah sepertimu. Jaga bicaramu. Hei, Huo Mingxiu, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Bai Group adalah salah satu perusahaan paling terkenal di Provinsi Jiang, sementara Presiden Bai adalah wanita terkaya nomor 1 yang sangat terpandang. Sampah sepertimu. Memangnya pantas? Presiden Bai, hari ini seharusnya menjadi hari bahagia keluarga Zhou, tapi keluarga-keluarga Huo menarik kembali ucapannya. Mereka ingin membatalkan pernikahan di tempat. Mohon maaf atas kejadian memalukan ini, Presiden Bai. Ini karena pelayanan keluarga Zhou yang kurang baik. Nanti setelah semua orang keluarga Huo diusir keluar, kami pasti akan melayani Presiden Bai dengan baik. Benar-benar tidak masuk akal. Benar, keluarga anggota keluarga Huo ini memang tak tahu malu. Terutama si Huo Mingxiu ini, benar-benar sampah dari segala sampah. Beraninya kamu tidak sopan pada Tuan Huo. Kamu ini siapa? Beraninya memukul anakku? Saya Chen Yan, asisten Presiden Bai. Asisten pun tidak boleh memukul anakku. Tuan Huo adalah tamu terhormat Bai Group kami. Kalian menghina Tuan Huo? Itu berarti kalian tidak menganggap Bai Aning ada. Presiden Bai, sepertinya Anda salah orang. Di sini, hanya ada satu orang bernama Huo Mingxiu, dan dia hanyalah sampah pengantar makanan. Benar, Presiden Bai. Saya rasa sebaiknya Anda memastikannya dulu, supaya tidak jadi bahan tertawaan. Zhou Xiaokun, kualifikasi apa yang kamu miliki sampai berani mendikte Presiden Bai kami? Kamu, Zhou Group, ukurannya bahkan tidak sampai 1/10 dari Bai Group kami. Kamu tidak berhak bicara di sini. Nona Chen, Anda ini sudah keterlaluan. Ini adalah pernikahan keluarga Zhouku. Anda tidak hanya datang mengacau, tapi juga menghina kami semua. Bahkan meski Presiden Bai sendiri yang datang, tidak ada aturannya seperti ini. Semuanya tidak perlu seperti itu. Karena Presiden Bai sudah hadir di sini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Mari kita jaga suasana tetap damai. Presiden Bai, aku jamin padamu, Tuan Huo yang kamu cari benar-benar tidak ada di sini. Tuan Huo yang kucari ada di sini? Minggir. Nanti kamu akan menanggung malu. Tuan Huo, Nak, mungkinkah kamu kenal dengan Presiden Bai ini? Putramu ini sangat hebat. karena kalian Zhou Yue sangat tidak tahu malu, maka kalau aku merebut tunanganmu, kamu pasti tidak keberatan, kan? Tuan Huo, apakah kamu bersedia ikut denganku? Mengejut. Apa kamu kesini untuk mengacaukan pernikahan ini? Huo Mingxiu, dasar kamu bajingan. Kamu benar-benar membuatku sangat marah. Anggota keluarga Huo ini benar-benar tidak tahu malu. Presiden Bai, kamu itu bagaimanapun juga adalah seorang presiden grup, mengacaukan pernikahan di depan umum. Apa kamu tidak takut dengan selentingan negatif di kota Jiang? Aku tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Sedangkan untuk apa yang telah kalian lakukan terhadap Tuan Huo, aku, Bai Aning, tidak akan pernah membiarkannya. Presiden Bai, untuk bajingan ini, kamu sampai berani melawan kami. Apakah ini sepadan bagimu? Zhou Xiaokun itu menganggap dirinya apa? Huo Mingxiu jangan melunjak ya. Melunjak? Saat keluarga Zhou bertindak sewenang-wenang, kenapa kamu tidak menyebutnya melunjak? Zhou Xiaokun, sebaiknya kamu urus dirimu sendiri saja. Seluruh bukti, operasi ilegal, milik Zhou Group, semuanya ada di tanganku. Apa katamu? Kenapa harus panik? Jika tidak berbuat salah, jangan takut pada bayangan sendiri. Si Huo Mingxiu itu hanya sedang menggertak saja. Aduh, kalau soal ini aku. Hal yang paling tidak bisa aku terima adalah jika ada orang lain yang menindas keluarga aku, Huo Mingxiu. Zhou Group sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap ada. Pergilah habiskan sisa hidupmu di penjara, Zhou Xiaokun. Aku sudah melaporkan seluruh catatan ilegal Zhou Group kepada polisi. Zhou Xiaokun, terimalah nasibmu. Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar...
Presiden Zhou, polisi merangsek masuk ke sini. Berakhir sudah, semuanya berakhir sudah. Aduh. Tuan Muda Wen, hei, tolong bantu aku. Aku, Tuan Muda Wen, tolong bantu paman aku ya. tenang, Tuan Muda Wen kita memiliki banyak koneksi dan pengaruh. Hal sepele seperti ini sangatlah mudah baginya. Benar Tuan Muda Wen. Asalkan kamu membantuku. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa katamu? Paman Zhou, kamu pulanglah dulu, biar kupikirkan caranya. Kakak, Tuan Muda Wen pasti akan membantu kita. Tuan Muda Wen, si Wen Dongcheng itu tidak ada gunanya sama sekali. Memangnya dia bisa bantu apa sekarang? Kamu benar-benar menjerumuskan aku ke dalam kehancuran. Kamu ini, aduh. Wanita tidak berguna. Tunggu saja pembalasanku. Ibu, paman dia. Tidak apa-apa. Tuan Muda Wen pasti akan membantu kita. Aku akan berusaha semampuku. Huo Mingxiu, kalau kamu tidak mau menikahi keponakanku, katakan saja langsung. Apa perlu kamu mempermalukan keluarga Zhou kami? Apa yang kamu lakukan hari ini? Benar-benar lebih buruk dari seekor binatang. Hadirin sekalian, keluarga Zhou kami ini setidaknya termasuk dalam keluarga terpandang di kota Jiang ini. Sekarang keponakanku merendah demi menikahi pemuda miskin ini, tapi dia malah membatalkan pertunangan di depan umum dan bekerja sama dengan orang luar untuk menindas keluarga Zhou kami. Aku tanya kalian semua, bagaimana bisa aku menahan amarah ini? Keluarga Huo ini memang keterlaluan. Mana ada orang yang bersikap seperti ini? Kami keluarga Huo tidak bersalah pada keluarga Zhou. Besan, aku, keluarga Zhou, bahkan tidak mempermasalahkan kalau kamu keluarga Huo miskin, tapi putra kamu malah memfitnah kami karena menginginkan rumah leluhur keluarga Huo milikmu. Satu rumah rongsok, kalau dirobohkan ya dirobohkan saja. Berapa sih harganya? Huo Mingxiu, aku mengajukan syarat ini hanya berharap kamu setia kepadaku. Kamu tidak sanggup membayar uang mahar, dan aku minta satu rumah. Apakah itu sangat keterlaluan? Intinya, kamulah yang sudah berubah hati. Kamu merasa memberiku satu rumah itu sangat merugikan? Seorang presiden grup perusahaan yang terhormat malah menjadi selingkuhan. Benar-benar tidak tahu malu. Yue, tidak perlu merasa sedih. Tidak perlu karena pria brengsek seperti itu sampai meneteskan air mata. Keluarga Huo ini benar-benar bukan manusia baik-baik. Tidak disangka, presiden bayi yang sangat terkenal itu ternyata suka merebut milik orang lain. Sungguh membuatku tidak habis pikir. Kalian, Kalian memutarbalikkan fakta dan membodohi publik. Presiden Bai, para tamu yang hadir di pernikahan ini, siapa yang tidak bisa melihat niat buruk si Huo Mingxiu itu? Dialah yang pertama kali berubah hati, dialah yang pertama kali mengkhianati, dan dialah yang membatalkan pernikahan ini. Kamu, bagaimana bisa bilang aku memutarbalikkan fakta? Yang ingin memutarbalikkan fakta, seharusnya adalah kamu. Zhou Linhua, jaga sikapmu. Sikap? Apa kalian dari Bai Group juga ingin menggunakan kekuasaan untuk menindas? Maka aku Zhou Linhua juga ingin menunjukkan identitasku. Aku adalah presiden area dari grup Tianmu, meski hartaku tak sebanyak dirimu, tapi keluarga Ye adalah pelindungku. Jika kamu ingin mengusikku, lebih baik pertimbangkan dulu keluarga Ye yang ada di belakangku. Karena masalah sudah sampai ke tahap ini, aku juga tidak ingin bertengkar secara terbuka di hadapan banyak orang. Aku akan memberi sedikit hormat pada Presiden Bai, Zhou Yue sebagai keponakanku. Boleh saja membatalkan pernikahan, tapi aku tidak mungkin membiarkan dia pulang dengan tangan kosong. Ini adalah surat perjanjian pembagian harta. Rumah tua keluarga Huo dibagi dua sama rata dengan keluarga Zhou milikku. Aku akan mengikuti ucapanmu, Paman. Terima kasih sudah mengulurkan bantuan, Paman Zhou. Karena intervensi dari keluarga Ye dari ibu kota, nilai pasar grup Tianmu mulai menekan Bai Group. Presiden Bai, sepertinya kita sulit untuk ikut campur. Aku percaya pada Tuan Huo. Mingxiu, rumah tua itu adalah hasil kerja keras ibu seumur hidup. Jangan sampai kita menyerahkannya begitu saja. Tenang saja, Bu. Kesabaranku terbatas. Aku tidak ingin membuang banyak waktu untuk urusan keluarga-keluarga Huo ini. Jika kalian tidak menghargaiku, bahkan meski Presiden Bai melindungimu, dia pasti juga akan merasakan luka yang serius. Kamu sedang mengancamku? Tidak tahu diuntung. Huo Mingxiu, awalnya kamu yang membatalkan pertunangan, keluarga Zhou tidak mempersulitmu. Sekarang, saat kamu diminta memberikan setengah keuntungan, apakah itu sulit sekali? Lagi pula, kamu juga telah menyia-nyiakan 1 tahun waktu Yue. Apakah itu semua tidak ada harganya? Zhou Linhua, kamu yakin ingin melakukan perampasan ini? Begitu tidak punya akal sehat? Dokumen ini harus keluarga Huo tanda tangani. Jika tidak, jika masalah ini tersebar, bagaimana Anda Presiden Bai bisa memimpin orang-orang? Mingxiu, sebaiknya kita tanda tangani saja ini. Terhadap grup Tianmu ini, kita tidak sanggup melawannya. Ini salah ibu. Seharusnya ibu tidak mendesakmu terlalu keras dulu. Karena paksaan itu, kita jadi memberikan rumah lama kita. Ini semua salah ibu. Tuan Huo, mungkin lebih baik saling mengalah saja. Itu awalnya adalah barang milikku, keluarga Huo. Mengapa aku harus mundur?
Zhou Linhua, kamu ingin membela Zhou Yue? Tidak masalah. Tapi kamu harus memikirkannya baik-baik. Melawanku hanya akan membuatmu berakhir tragis. Apa aku tidak salah dengar? Kamu sampah. Apa otakmu sudah korslet? Berakhir tragis? Benar-benar konyol. Sekarang, justru kamu, keluarga Huo, yang bersalah pada kami, keluarga Zhou. Huo Mingxiu, aku sangat kecewa padamu. Awalnya aku pikir kita akan memiliki masa depan yang bahagia, tapi ternyata kamu ada hubungan yang mencurigakan dengan wanita lain. Aku tidak berharap kamu kembali, tapi aku harap kamu masih punya sedikit rasa bersalah untuk menebus kesalahanmu padaku. Hanya ini keberanian yang dimiliki keluarga Zhou? Maka dengarkan baik-baik, aku tidak akan menandatangani ini. Apa katamu? Zhou Linhua, jabatan manajermu itu sudah tidak ada lagi. Kamu sudah dipecat. Bagaimana mungkin? Aku dipecat, aku sudah mengabdi pada grup Tianmu. Dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Tuan Huo Besan, saya benar-benar minta maaf. Apa kamu pikir aku akan melepaskanmu? Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Karena kalian, keluarga Zhou, ingin menghabisi aku. Keluarga Huo, maka aku akan membuat kalian, keluarga Zhou, kehilangan segalanya. Huo Mingxiu, bagaimanapun juga, Paman Zhou juga adalah keluargamu sendiri. Apakah kamu tega ingin menghabisi mereka? Menghabisi mereka? Saat mereka memperlakukanku seperti ini, dan memperlakukan ibuku seperti itu, apakah mereka tidak sedang mencoba menghabisiku? Jika aku tidak punya kemampuan, rumahku dan segala milikku sudah pasti akan dihabiskan oleh para pengikut. Yang serakah ini, Kamu, Wen Dongcheng, kamu pikir aku tidak tahu tentang hubungan menjijikkan di antara kalian berdua? apa maksudmu? Ini foto saat kamu dan Wen Dongcheng sedang makan bersama. Aku dan Tuan Muda Wen adalah teman baik. Apa aneh jika kami makan bersama? Ini foto saat kamu dan Wen Dongcheng sedang bergandengan tangan di jalan. Cukup. Cukup? Tentu saja belum. Ini foto saat kamu dan Wen Dongcheng berpelukan. Ini foto saat kalian keluar dari hotel. Ini foto kalian sedang berciuman. Dan sisanya, semuanya benar-benar memalukan. Zhou Yue, kenapa kamu melakukan ini pada Mingxiu? Ini. Kapan kamu mengambil foto ini? Zhou Yue, aku tidak pernah mencintaimu. Kamu hanya menginginkan rumah leluhur keluarga Huo milikku saja. Tidak, aku hanya... Tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Zhou Yue, orang seperti apa kamu ini? Aku jauh lebih memahaminya daripada dirimu sendiri. Wen Dongcheng, ingatlah apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Kelak aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Aku akan mengalahkanmu sepenuhnya di bidang yang paling kamu kuasai dan membuatmu merasakan dikepung tanpa ada jalan keluar. Aku akan meladanimu sampai akhir. Huo Mingxiu. Meskipun begitu, pria sepertimu yang berlindung di belakang seorang wanita bisa dianggap apa? Beraninya, kamu sok suci di depanku. Kamu berani memukulku? Kamu wanita yang tidak setia, tidak tahu harga diri. Memangnya aku tidak boleh memukulmu? Zhou Yue, biar ku beritahu padamu, pertarungan di antara kita baru saja dimulai. Nantikan saja. Ibu, ayo pergi. Presiden Bai, apakah kamu berpikir bahwa kami, keluarga-keluarga Wen, mudah ditindas? Wen Dongcheng, lebih baik kamu pulang dengan patuh. Dan teruskan permainan tuan mudamu itu. Pasangan tak tahu malu? Kamu, Sejak aku kecil, aku tidak pernah menerima penghinaan seperti ini. Aku akan benar-benar menghabisimu. Paman, bagaimana keadaanmu? Ayo cepat bangun. Kamu tidak apa-apa, kan? Aku sudah tidak bisa kembali lagi ke grup Tianmu. Paman jangan khawatir. Tuan Muda Wen pasti bisa membantumu. Tuan Muda Wen, aku sudah tidak punya penghasilan lagi. Sekelompok parasit. Kalau begitu, bekerjalah di perusahaanku saja. Tuan Muda Wen, kamu sangat baik kepadaku. Ayahku sudah menghubungi Direktur Bank Global. Ada rumor yang beredar bahwa mereka akan mengalokasikan dana sebesar 400 miliar dolar di provinsi Jiang kita. Ayahku bilang, setidaknya kita bisa mengamankan 70%. Saat itu tiba, tidak peduli siapapun dua kekuatan di belakang Huo Mingxiu, dia tidak akan mungkin bisa melawanku. Hebat sekali kamu, Tuan Muda Wen. Si Huo Mingxiu ini terus saja menyulitkanku. Aku harus membuatnya berlutut di hadapanku untuk memohon ampun dan mengakui kesalahannya. Aku benar-benar tidak menyangka, tampak seperti Huo Mingxiu ini bisa seberuntung itu. Bisa-bisanya dia bertemu dengan dua orang terkaya di Jiangcheng. Benar-benar pecundang yang cuma bisa mengandalkan wanita. Percuma saja. Waktunya dia sudah hampir tiba. Kakek, tubuh kakek masih seperti ini, kenapa berkeliaran? Aku sudah mendirikan bank global dan bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang setelah aku tua,
Masa tidak boleh jalan-jalan sebentar? Aduh kakek, setidaknya tunggulah sampai penyakit kakek sembuh baru pergi keluar. Harus sekali saat seperti ini. Hai Cheng adalah kampung halamanku, aku bebas datang kapanpun aku mau. Ruyan, tidak boleh bicara seperti itu kepada kakek. Jangan khawatir, Presdirmeng. Kondisi Tuan Besar untuk sementara sudah stabil. Perjalanan ke Hecheng ini tidak akan bermasalah. Baiklah kalau begitu, Kak Miaoyin. Kamu harus menjaga kakekku baik-baik. Oh iya kakek, untuk tender global di Provinsi Jiang kali ini, grup mana saja yang sudah kakek tentukan? Sekarang kamu adalah direkturnya. Itu adalah hal yang harus kamu putuskan sendiri. Jangan selalu bertanya padaku. Aduh kakek, pandangan kakek pasti lebih tajam dariku. Berikan beberapa nama grup kepadaku untuk aku jadikan referensi. Cuma beberapa saja kok. Baiklah, aku akan sebutkan beberapa perusahaan yang bagus. Pendiri Wen Group, Wen Hongbo, aku pernah bertemu orang ini. Dia adalah pengusaha yang bekerja secara mantap. Perusahaannya juga memiliki potensi yang cukup bagus. Lalu, ada satu lagi, Bai Group. Bai Group? Maksud kakek adalah dari keluarga tersembunyi, keluarga Bai? Ini tidak memiliki hubungan yang besar dengan keluarga Bai yang tersembunyi itu. Tetapi CEO grup ini adalah Bai Group milik nona muda keluarga sampingan. Lalu kenapa dia masih mau keluar untuk membangun usahanya sendiri? Keluarga Bai memiliki tradisi turun-temurun sejak zaman kuno, bahwa anggota keluarga sampingan tidak boleh ikut campur dalam keputusan penting. Keluarga Bai, anak-anak dari garis sampingan selalu hanya menjadi alat perjodohan politik bagi keluarga Bai, kecuali jika anak dari garis sampingan itu berhasil meraih pencapaian luar biasa di luar. Pencapaian luar biasa? Jadi nona Bai ini ingin melepaskan diri dari belenggu takdir? Memang benar demikian, namun peluang berhasilnya sangatlah tipis, tidak sampai 1/10.000. Kecuali dia bisa menorehkan nama dalam sejarah. Jika tidak, usahanya untuk melepaskan diri dari kendali keluarga Bai akan sangat mustahil dilakukan. Ternyata nona Bai ini cukup inspiratif juga ya. Ah kakek, aku rasa aku ingin membantunya. Bahkan dengan investasi 400 miliar dolar pun, Presiden Bai ini tetap mustahil bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga Bai. Itu masih jauh dari cukup. Ruyan, kamu memang sangat baik hati, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan kepentinganmu sendiri. Untuk tender global kali ini, menurutku sebaiknya diberikan kepada Wen Group saja. Tapi ini... Tuan Besar Meng, Huo Mingxiu datang berkunjung secara khusus. Silakan duduk. Silakan dinikmati Tuan Huo. Kakek. Tuan Besar Meng, ramuan obat yang saya dapatkan sebelumnya, sekarang bisa segera digunakan. Mari, Tuan Besar Meng, makanlah ini. Kakek, kakek tidak apa-apa? Tadi itu terima kasih banyak atas pertolonganmu, Tuan Huo. Kalau boleh tahu di mana Tuan Huo bekerja? Saya sebelumnya adalah kurir pesan antar. Saat ini saya masih belum menemukan pekerjaan baru. Jadi Tuan Huo sebelumnya bekerja di bidang jasa antar. Berarti selama ini kamu menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Saya memang bukan berasal dari keluarga kaya. Miskin harta jangan sampai miskin semangat. Dulu saya juga memulai semuanya dari nol dengan tangan kosong. Mungkinkah dia adalah CEO Bank Dagang Global, Meng Ruyan? Bagaimana keadaan kakek? Tenang saja, kakek tidak apa-apa. Berkat Tuan Huo ini, nyawa kakek bisa selamat. Meng Ruyan berterima kasih kepada Tuan Huo karena telah membantu. Tidak perlu seformal itu. Kakek adalah keluarga saya yang paling berharga. Anda telah menyelamatkan kakek. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Tuan Huo benar-benar tak terduga. Kemampuannya melebihi penampilannya. Penampilanku tidak buruk juga kan? Ruyan, kenapa bicara begitu? Tuan Huo sudah menyelamatkanku. Apapun keinginan Anda, katakan saja tanpa sungkan. Benar, kami tidak boleh membiarkan Tuan Huo merugi. Hanya saja saya tidak tahu. Permintaan apa yang Tuan Huo miliki? Aku sudah berjuang seumur hidup. Tidak berani bilang tak tertandingi. Tapi aku memiliki satu perusahaan dagang global. Tuan Huo bisa sampaikan. Permohonan Anda sekarang juga. Ternyata benar. Merekalah pengendali perusahaan dagang global. Keluarga Meng, kalau begitu aku akan berterus terang saja. Entah apakah Tuan Besar Meng bisa menyerahkan investasi perusahaan dagang global senilai 400 miliar dolar kepadaku. Tentu saja itu bukan masalah. Tetapi, apakah Tuan Huo memiliki sebuah grup perusahaan? Aku tidak punya perusahaan apapun atas namaku sendiri. Jika Tuan Huo tidak punya perusahaan, maka kami tidak punya cara untuk menyalurkan dananya kepada Anda. Lebih tepatnya, aku ingin memberikan investasi ini kepada grup milik Bai Group. Maksudmu grup milik Bai Aning? Anda tahu? Aku pernah dengar Nona Bai ini, orangnya sangat cantik.
Mungkinkah Tuan Huo punya hubungan dengan Nona Bai? Hei, Ruyan. Iya, aku berhenti bicara. Tentang Bai Aning, dia adalah teman baikku. Dia pernah membantuku sebelumnya, jadi kali ini aku ingin membantu dia. Bagus, Tuan Huo sangat setia kawan. Itu yang paling aku hargai. Mengenai investasi ini, sudah aku putuskan, semuanya akan diberikan kepada Bai Group. Terima kasih banyak Tuan Besar Meng. Ini surat undangan untuk pesta tender perusahaan dagang global. Aku akan datang. Apa kakak bilang? Tuan Muda Wen sudah mendapatkan seluruh investasi dari Global Merchant. Ini serius, kan? Kapan informasi yang aku dapatkan pernah meleset? Kalau begitu tampaknya kita, keluarga Zhou, kali ini tidak salah memilih orang. Benar, di acara jamuan lelang malam ini, akulah pemeran utamanya. Tuan Muda Wen, Anda sekarang sungguh luar biasa ya. Sudah berhasil mendapatkan seluruh investasi Global Merchant. Ini benar-benar kesempatan emas yang sangat langka. Tuan Muda Wen, mulai sekarang keluarga Wen pasti akan menguasai Provinsi Jiang. Huo Mingxiu, kau datang di saat yang tepat. Acara sebesar jamuan lelang ini, tentu saja aku harus datang. Huo Mingxiu, tidak disangka, sampah pengantar makanan sepertimu ternyata bisa menyusup sampai ke titik ini. Tampaknya kami di keluarga Zhou benar-benar meremehkanmu. Namun, kini kami keluarga Zhou memiliki Tuan Muda Wen. Kedepannya nanti, bukan hanya di kota Jiang, bahkan di Beijing sekalipun, kita keluarga Zhou akan memiliki posisi yang sangat terpandang. Oh ya? Memangnya kenapa? Apa kau tidak tahu? Tuan Muda Wen telah memenangkan seluruh tender dari Global Merchant. Tidak lama lagi, perusahaan terbesar di kota Jiang ini pasti adalah Wen Group. Bahkan di Beijing, jarang ada yang bisa menandingi perusahaan berskala besar seperti ini. Apa kalian begitu yakin? Kalau Wen Group miliknya berhasil mendapatkan investasi ini? Apa maksudmu? Ini dikatakan sendiri oleh Tuan Muda Wen. Bagaimana mungkin ini salah? Menurutku, tujuanmu datang ke pesta ini hanya untuk mencari masalah, karena iri pada masa depan Tuan Muda Wen yang cerah. Huo Mingxiu, investasi dalam jumlah besar ini sudah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Seberapapun kau merasa iri, dan seberapapun kau berbuat onar, ini semua akan tetap menjadi milik keluarga Wen milikku. Bos Bai, mohon maaf ya, kali ini kau kalah oleh keluarga Wen milikku, kalah oleh Wen Dongchengku. Sayang sekali kau memilih orang yang salah, malah mengikuti seorang sampah yang hanya bisa bicara besar saja. Apa kalian punya undangan? Beraninya, kalian menerobos masuk ke pesta ini. Ayo kita pergi. Berdiri di samping dua orang yang bahkan tidak punya undangan, hanya akan merusak martabatku. Tuan Muda Wen, malam ini grup Wen Group milik kalian akan benar-benar menjadi pusat perhatian. Investasi $400 miliar, apa kamu tahu sebesar apa itu? Bahkan, grup besar dari Shangjing pun akan merasa iri. Grup Wen Group milikku telah berdiri di Provinsi Jiang selama bertahun-tahun, merambah ke berbagai bidang, dan mengumpulkan talenta teknis yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu dilakukan agar pada hari ini, kita bisa memetik hasilnya. Tentu saja, ini bukan jasa aku sendiri, tapi hasil kerja keras semua grup di wilayah Provinsi Jiang ini secara bersama-sama. Pandangan Tuan Muda Wen memang luar biasa besar. Benar sekali, investasi besar ini memang selayaknya menjadi milik Wen Group. Yue, kamu lihat tidak? Inilah perbedaan antara aku dan dia. Ah, Tuan Muda Wen. Orang seperti Huo Mingxiu ini mana mungkin bisa dibandingkan dengan Anda? Orang semacam dia, membawakan sepatu Anda saja pun tidak pantas. Tuan Muda Wen, hari ini Anda terlihat sangat hebat loh. Itu sudah pasti. Dalam perjamuan ini, akulah fokus utama di seluruh Provinsi Jiang. Tuan-tuan Muda Wen, mengenai kerjasama kita itu, tenang saja, Pak Zhao. Aku Wen Dongcheng selalu memegang kata-kataku. Apa yang kujanjikan sebelumnya, pasti akan kutepati. Tuan Muda Wen, kami pihak grup Song juga. Pak Song, Anda juga tenang saja. Anda dan ayahku adalah teman lama selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak membantumu. Wen Dongcheng. Huo Mingxiu, apa otakmu itu sedang bermasalah ya? Lagi pula, tempat seperti perjamuan lelang ini, memangnya pantas didatangi oleh orang kelas rendah sepertimu? Apa kamu punya surat undangan, sampai berani masuk seenaknya? Lihat baik-baik ini apa? Surat undangan? Tapi dari mana kamu mendapatkannya? Ini sudah cukup membuktikan bahwa aku berhak masuk. Hal yang lainnya tidak pantas untuk kamu tanyakan. Kamu... Sampah seperti Huo Mingxiu ini tentu saja tidak akan punya surat undangan.
Tapi Presiden Bai yang ada di sampingnya memang memiliki kualifikasi tersebut. Benar juga. Jadi kalau begitu, ini adalah surat undangan milik Bai Zuo. Wah, kamu ini dasar simpanan. Benar-benar tidak tahu malu. Pria simpanan? Apa kamu tidak tahu? Beberapa waktu yang lalu, Presiden Bai mengacaukan pesta pernikahan keluarga Zhou. Itu semua demi pria simpanan ini. Tapi bukankah itu milik Pak Wen? Kecilkan suaramu. Presiden Bai, dengan statusmu saat ini, pria mana pun bisa kamu dapatkan. Mengapa harus mencari sampah semacam ini? Pak Zhao, mungkin saja memang Presiden Bai punya selera yang buruk. Zhao Wenbin, Song Yi, kalian jangan terlalu keterlaluan. Bai, dulu aku mungkin akan merasa takut. Tapi sekarang, dengan Tuan Muda Wen sebagai pelindungku, kamu, Bai Group, memangnya kamu anggap dirimu siapa? Dasar antek yang sombong. Kamu hanyalah sampah dari lapisan bawah masyarakat. Sekeras apapun kamu berusaha membersihkan diri, bau busuk di tubuhmu tidak akan pernah hilang. Karena kamu bilang, aku tidak bisa mendapatkan investasi 400 miliar dolar, maka aku ingin bertanya padamu. Di seluruh provinsi Jiang, selain saya, Wen Group, siapa lagi yang punya kualifikasi itu? Di seluruh provinsi Jiang. Jika bicara soal kualifikasi, skala bisnis, dan cadangan bakat, hanya perusahaan yang memiliki fondasi mendalam seperti Wen Group yang memiliki kualifikasi untuk menerima investasi sebesar itu. Belum lagi prestis dari Tuan Besar Wen, serta gaya kerja grup yang solid. Wu Mingxiu, biar aku beritahu ya, perusahaan seperti Wen Group ini, seluruh dunia berebut untuk bekerjasama dengannya. Berebut untuk kerjasama? Hanya dengan mengandalkanmu Wen Dongcheng? Coba tanya, siapa lagi yang sanggup mendapatkan investasi ini? Bank Global melirik saya karena melihat potensi Wen Group. Karena itulah mereka mengucurkan 400 miliar dolar untuk bekerja sama dengan perusahaan saya. Dan untuk keluarga baik kalian, sayang sekali. Bahkan sisa-sisanya pun kalian tidak layak mendapatkannya. Wen Dongcheng, investasi Bank Global sudah sepenuhnya dicurahkan kepada Huo Mingxiu. Mimpi indah Wen Group kalian sudah berakhir. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Bank Global memberikan 400 miliar dolar seluruhnya kepada sampah ini. Presiden Bai, kalau mau bercanda, ada batasnya dong. Apa kehebatan si Huo Mingxiu ini? Sampai Bank Global mau memberikan tanggung jawab seberat itu padanya? Presiden Bai, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dulu ibunya berjanji akan memberikan rumah leluhur keluarga Huo, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran, mempermainkan keluarga Zhao kami, dan membuat kami malu di acara pernikahan. Sekarang dia menggunakan trik lama lagi, dan mengincar Bai Group milikmu. Terima kasih atas peringatannya. Tapi Huo Mingxiu tidak seperti dirimu, Zhao Yuiwei, yang hanya mencari muka pada orang kaya dan menjilat orang yang berkuasa. Keluarga-keluarga Zhou kalian benar-benar membuatku tercengang. Meskipun begitu, memangnya kenapa? Mengejar nama dan keuntungan adalah sifat aliku. Jika si Huo Mingxiu ini bisa mencapai level sehebat Tuan Muda Wen, tentu saja akan ada wanita yang memilihnya. Tapi apa dia punya kemampuan itu? Dia hanyalah seorang sampah yang kerjanya cuma pengantar makanan. Berani-beraninya dia ingin naik kasta dan berkumpul bersama orang-orang kelas atas seperti kami. Benar-benar tidak tahu malu. Huo Mingxiu, semua hal sudah dibicarakan. Jika kamu masih ingin selamat, anggap saja dirimu itu bahan lelucon, lalu segera pergi dari pintu ini. Aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan membuatmu paham akibatnya karena berani memancing amarah Wen Dongcheng. Aku belum bisa pergi. Acara lelang malam ini masih belum berakhir. Lagi pula, sebelum aku melihat wajahmu yang meratapi kekalahan, aku tidak akan pergi. Kalau begitu, bersiaplah untuk kecewa. Setelah malam ini, nilai pasar Wen Group akan melonjak pesat. Pada saat itu, jarak antara diriku dan dirimu hanya akan menjadi semakin jauh. Bahkan Presiden Bai yang ada di sisimu pun harus bersikap hormat dan tunduk padaku. Tuan Muda Wen, apa Anda yakin investasi sebesar ini benar-benar bisa Anda tangani sendiri? Meskipun dalam hal skala, di dalam provinsi Jiang, keluarga Wen tidak ada tandingannya, tapi dalam waktu yang singkat, untuk mengakuisisi perusahaan sebesar itu, sepertinya akan sangat sulit. Presiden Bai, jangan bicara terlalu sombong. Jika Wen Group tidak bisa mengelolanya, memangnya kamu Bai Group bisa mengatasinya. Sebagai seorang direktur utama sebuah grup, jangan buat diri Anda jadi bahan tertawaan orang di sini. Karena Bai Anding tidak mengakui saya, maka Bai Group milikmu tidak perlu lagi diteruskan. Perusahaan pertama yang akan saya akuisisi adalah Bai Group milikmu. Kebetulan baru-baru ini, saya mau terjun ke bisnis properti, jadi gunakan saja Bai Group milikmu untuk melakukan perubahan haluan. Kamu begitu yakin bisa menelan Bai Group? Dengan 400 miliar di tangan, ditambah lagi sahamku yang akan melonjak drastis, apa tidak bisa mengakuisisi sekadar sebuah Bai Group? Apa kamu lupa? Di belakang keluarga Bai itu, didukung oleh Shangjing keluarga Ye. Kamu
Lahan nomor 3 selatan kota sudah mulai dikerjakan. Pasti Presiden Bai sudah berhubungan dengan keluarga Ye. Kamu yakin Wen Group milikmu punya kekuatan untuk mengusik mitra bisnis dari keluarga Ye? Baik, sekalipun aku musiknya, aku tidak akan membiarkan pria bermarga Bai ini tenang. Sedangkan kamu, aku akan memboikotmu di seluruh Jiangcheng. Orang bijak tahu harus mengikuti arah zaman. Dalam waktu dekat, Provinsi Jiang akan menjadi dunia bagi Tuan Muda Wen. Anda sangat tidak menghargai kesempatan ini. Apa Anda tidak takut selama puluhan tahun segala hal yang Anda bangun dengan susah payah grup itu akan hancur lebur? Bagus, sangat bagus. Sepertinya di seluruh Provinsi Jiang, masih banyak orang yang punya masalah denganku. Sekarang biar aku tanya, semua orang di sini, siapa lagi yang keberatan denganku? Aku, Wen Dongcheng, siap mendengarkan. Saya, Zhao Group, tidak ada keberatan. Saya, Grup Song, tidak ada keberatan. Grup Wang tidak ada keberatan. Grup Qian tidak ada keberatan? Huo Mingxiu, lihat sendiri bukan? Aku, Wen Dongcheng, bersama Wen Group, sudah berada di Provinsi Jiang ini. Didukung oleh semua orang, baik dari segi pengalaman maupun kematangan. Dana investasi yang besar ini seharusnya diberikan kepada pihak saya, Wen Group. Sedangkan kamu dan juga Bai Group, apa kualifikasimu untuk melawanku? Aku tidak punya hak. Benar, kamu memang tidak punya hak. Jika aku bilang, investasi sebesar 450 triliun dolar ini adalah melalui bank global, di mana Direktur Utama Meng Tianhe telah memberikanku kuasa secara pribadi. Jika aku bilang bahwa aku telah membantu keluarga Meng, apa yang akan kalian pikirkan? Lelucon macam apa ini? Dengan statusmu, bagaimana mungkin kamu bisa berhubungan dengan keluarga elit seperti keluarga Meng? Dan bagaimana kamu bisa membantu keluarga Meng? Apa mungkin hanya karena mengirim makanan pada keluarga Meng, lalu kamu merasa telah membantunya? Apa orang ini punya gangguan jiwa? Setiap hari bermimpi ingin jadi kaya mendadak, sampai-sampai dia tidak bisa membedakan kenyataan. Keluarga Meng yang mendirikan pasar global dan menguasai urat nadi ekonomi dunia. Atas dasar apa mereka memberikan hak bisnis 400 triliun dolar ini kepadamu? Huo Mingxiu, lain kali jika ingin menyombongkan diri, lihatlah situasinya. Ini adalah perjamuan malam penyambutan. Kamu sungguh sombong sekali, mengaku-ngaku sebagai penyelamat keluarga Meng. Sepertinya kamu sudah bosan hidup, ya? Bahkan Tuan Besar Wen juga datang. Nasib investasi 400 triliun dolar ini sepertinya sudah diputuskan. Ayah. Kalian berdua di acara malam tender keluarga Wen ini malah membuat kekacauan dan bersikap tidak masuk akal. Acara malam tender keluarga Wen kalian ini? Bukankah sudah jelas? Bintang utama dalam acara malam tender ini sudah pasti menjadi milik keluarga Wen. Sedangkan kalian berdua hanyalah badut yang mengundang tawa. Tuan Besar Wen, Anda mungkin belum tahu, si Huo Mingxiu ini, beraninya dia sesumbar bahwa dia adalah penyelamat keluarga Meng. Padahal keluarga Meng adalah keluarga paling terpandang di dunia, sedangkan dia hanya pengantar makanan, benar-benar tidak tahu malu. Huo Mingxiu, orang ini hanya merasa iri melihat hubunganku dengan Tuan Muda Wen. Karena itulah, dia sengaja datang ke acara malam ini untuk merusak suasana. Pasangan yang memuakkan ini sungguh menjijikkan. Jadi kamu yang bernama Huo Mingxiu? Jika benar. Selama ini, namamu itu seperti lalat, terus mendengung di telingaku. Aku pikir kamu adalah seorang pemuda berbakat, yang sangat menonjol di Provinsi Jiang. Ternyata sekarang, hanyalah seorang badut tak berguna, yang sedang merasa hebat sendiri. Karena kamu bilang, sudah mendapatkan hak alokasi investasi sebesar 400 miliar dolar, maka hari ini aku akan membuatmu menanggung malu. Dongcheng, keluarkan kontraknya. Orang-orang seperti ini, tidak akan menyerah sebelum melihat buktinya. Ini adalah investasi 400 miliar dolar yang ditandatangani ayahku dengan Presiden Global Merchant, yaitu Presiden Meng, dalam jumlah 400 miliar dolar. Bahkan kontraknya sudah dikeluarkan. Si pria bermarga Huo itu sudah tidak berkutik. Aku ingin lihat bagaimana cara Presiden Bai dan Direktur Liu membereskan kekacauan ini. Sudah ada tanda tanganku di sini. Begitu Presiden Meng menandatanganinya, 400 miliar dolar ini akan langsung masuk ke rekening milik Wen Group. Laporannya saja belum ditandatangani. Apakah kalian di Wen Group begitu merasa yakin? Huo Mingxiu, kalau tidak paham sebaiknya jangan asal bicara. Ini sudah menjadi kepastian, apalagi yang ingin kamu pertanyakan. Jangan mempermalukan diri sendiri, bisa tidak? Karena Tuan Muda Wen berani menunjukkan kontrak ini, berarti dia tidak takut jika Presdirmeng tidak tanda tangan. Bodoh. Tujuan dari pesta makan malam tender ini adalah agar Presdirmeng, di hadapan seluruh perusahaan di Provinsi Jiang, menandatangani kontrak ini. Ini juga menunjukkan bahwa kami di Wen Group dan pihak Global Merchant memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat. Huo Mingxiu, bukankah kamu bilang ingin mengalahkanku di bidang keahlianku dan ingin membuatku merasakan keputusasaan karena terkepung? Sejak kamu melangkah masuk ke pesta makan malam ini, kamu sudah benar-benar kalah di tanganku. Permainan ini sudah berakhir. Mulai sekarang, aku akan merampas semua milik keluarga Huo kalian. Aku akan membuatmu dan ibumu tidak akan pernah bisa hidup tenang. Aku akan membuatmu tahu
akibat tadi menyinggung Wen Dongcheng sepertiku. Lalu untukmu Bai Aning, selama ini di Provinsi Jiang, kamu terus melawan keluarga Wen kami. Hari ini, biarkan kami buat perhitungan dengan kalian semua. Huo Mingshu, Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan benar-benar menghancurkan segalanya dari keluarga Wen. Nona Meng, giliranmu masuk. Teruslah berlaga. Huo Mingxiu, waktumu tidak banyak lagi. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana cara menangani pemakamanmu sendiri nanti. Mengapa saya harus berakting? Wen Dongcheng, justru waktu untuk kalian, keluarga-keluarga Wen, yang tidak banyak lagi. Huo Mingxiu, sampah kelas bawah sepertimu ternyata cukup tenang dalam bahaya, menghadapi begitu banyak orang berkuasa, masih bisa bersikap santai. Jika ini sebelumnya, aku mungkin akan sedikit mengagumimu. Tapi sekarang, menurutku, kamu sedang mencari maut. Pak, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Usir dia keluar dulu, setelah itu baru kita habisi keluarga Huo itu. Benar juga. Aku tidak boleh hanya karena kalian beberapa, lalu merusak reputasi Provinsi Jiang. Huo Mingxiu, menyerahlah. Kamu tidak akan pernah punya modal untuk melawan keluarga Wenku. Kamu hanyalah orang biasa, namun ingin mencoba hal yang mustahil, dan melawan yang jauh lebih kuat. Selanjutnya, jamuan malam lelang ini, resmi dimulai. Orang yang tidak berkepentingan, enyah kalian. Kalian beberapa, usir mereka berdua keluar. Orang-orang ini sudah menghina nama baik konsorsium global. Jangan sampai mereka kabur. Dongcheng, apakah ini orang yang kamu panggil? Aku belum sempat memberitahu. Bagaimana mungkin? Siapa yang ingin mengusir Tuan Huo? Kah, kamu? Apakah mungkin ini adalah Presdir konsorsium global? Benar. Saya sudah lama mendengar Presdir Meng secantik bidadari. Ternyata memang benar adanya. Bukannya kamu. Presiden Meng, saya adalah Zhao Winbin, dari Zhao Group Provinsi Jiang. Presdir Meng, mereka ini adalah mitra bisnis saya yang sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Terus? Presdir Meng, mohon maaf sekali, jamuan malam lelang kali ini ada sedikit masalah. Masalah? Ada seekor lalat yang menyusup ke pesta malam kita ini, bahkan bicara besar dan mengaku sebagai penyelamat keluarga Meng. Tolong Tuan Presdir Meng tunggu sebentar. Minggir. Presdir Meng sedang marah. Pesta malam tender malam ini sepertinya akan berantakan. Tujuan Huo Mingxiu akhirnya tercapai juga. Tuan Presdir Meng, maafkan atas kurangnya sambutan kami. Aku akan segera membuatnya. Diam. Ruyan memberi salam kepada Tuan Huo. Tuan Presdir Meng, mengapa Anda begitu hormat pada sampah Huo Mingxiu ini? Tuan Besar Wen, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Huo Mingxiu, bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Presdir Meng? Apa itu sangat mengejutkan? Huo Mingxiu sudah menyelamatkan nyawa kakekku, sudah seharusnya dia mendapatkan rasa hormat dari keluarga Meng. Baru saja keluarga Wen melakukan pelanggaran, saya harap. Apa kamu ingin aku memaafkan keluarga Wen? Jika Presdir Meng memiliki syarat apapun. Aku ingin keluarga Wen hancur total. Apa kamu bisa menyetujuinya? Hancur? Tidak bisa. Tanpa keluarga Wen, bukankah aku akan... Jika kamu bicara lagi, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Presdir Meng, investasi 400 miliar dolar ini. Biar keluarga Wen yang melepaskannya, kami akan menarik industri kami dari Provinsi Jiang, dan memberikan setengah dari aset kepada keluarga Meng sebagai ganti rugi. Wen Hongbo, sejak kapan investasi 400 miliar dolar ini menjadi milik keluarga Wen? Kamu mau melepaskannya? Apa hakmu untuk melepaskan hal yang bukan milikmu? Huo Mingxiu, jangan berlebihan. Aku berlebihan? Sedari awal sampai akhir, yang berlebihan adalah kalian, pihak keluarga Wen. Bukankah kalian sesumbar bahwa bintang utama dari acara tender ini adalah keluarga Wen? Bukankah kalian sesumbar akan menguasai seluruh Provinsi Jiang dan akan mengusir semua orang yang tidak patuh dari Provinsi Jiang? Bukankah kamu sesumbar akan mencekal keluarga Huo sepenuhnya dan membuat keluarga Huo tidak tenang? Wen Dongcheng, kamu mengatakannya, kan? Andai saja aku hanya seorang rakyat kecil, aku pasti sudah dihancurkan oleh kalian keluarga Wen di suatu sudut masyarakat ini, tanpa ada yang peduli, dan tanpa ada tempat mengadu. Bukankah keluarga Wen hanya beraninya dengan yang lemah, dan haus akan kekuasaan? Namun hingga saat ini, di depanku kalian masih bersikap angkuh dan sombong, serta terus meremehkanku. Hari ini adalah hari kehancuran bagi kalian keluarga Wen. Pahaman antara Anda dan Dongcheng bisa dianggap masalah besar ataupun kecil. Apa permintaan Anda? Kesalahpahaman yang bisa dianggap besar atau kecil
Saat Wen Dongcheng membuat keluarga Huo merasa terdesak dan tak berdaya, kenapa dia tidak bilang itu kesalahpahaman? Huo Mingxiu, Anda sebutkan saja syaratnya, saya pasti akan memenuhinya. Asalkan Anda memaafkan putra saya, memaafkan segala yang dilakukan keluarga Wen. Sebelumnya, Wen Hongbo, aku terhadap keluarga Wen kalian hanya punya satu syarat. Aku akan membuat keluarga Wen kalian menghancurkan jalan hidup sendiri. Aku ingin keluarga Wen kalian benar-benar hancur berantakan. Menghancurkan jalan hidup sendiri. Wen Hongbo, sebelumnya aku memang berencana untuk memberikan investasi 400 miliar dolar ini kepada keluarga Wen kalian. Tapi ternyata keluarga Wen kalian ini memang tidak berguna. Putra Anda, Wen Hongbo, hanya bisa bersikap arogan dan memandang rendah orang lain. Bajingan, usaha yang kubangun setengah hidupku, hancur karena bocah ingusan sepertimu. Ayah, jangan pukul lagi. Bawa kedua orang ini pergi dari sini. Kalian jangan sentuh aku. Huo Mingxiu, jangan bangga dulu. Aku tidak akan kalah. Aku selamanya tidak akan pernah kalah. Huo Mingxiu, di antara kita. Kakak ipar, antara keluarga Zhou kami dan keluarga Huo, sebenarnya tidak perlu sampai seperti ini, kan? Tidak perlu? Huo Mingxiu, sesemua itu Wen Dongcheng yang memaksaku. Dialah yang memaksaku untuk merebut rumah leluhur keluarga Huo kalian. Kalau tidak, dia akan membuat keluarga Zhou kami menjadi... Apa kamu sendiri percaya dengan omonganmu itu? Keluarga Zhou kalian sudah saatnya berakhir. Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Semenjak orang-orang keluarga Zhou mulai menjadi serakah, akhir seperti ini memang sudah ditakdirkan. Keluarga Zhou, hancurlah kalian. Huo Mingxiu, semua ini adalah ide kakakku, tidak ada hubungannya denganku, juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Kalian benar-benar egois saat menghadapi kesulitan. Huo Mingxiu, aku bersujud padamu, aku minta maaf padamu. Kumohon jangan bertindak kasar pada keluarga Zhou. Aku hanya ingin hidup enak, itu sebabnya aku sempat berpikiran buruk. Aku mohon padamu, seharusnya aku tidak bersikap seperti ini. Apakah hidup enak bagi keluarga Zhou harus dilakukan dengan cara menghancurkan keluarga orang lain? Bukan itu maksudku. Pergilah. Sekarang, apakah masih ada di antara kalian yang meragukan kata-kataku? Song Ye, Zhao Wenbin, kenapa kalian berdua diam saja? Tadi saat Wen Hongbo masih ada, sikap kalian berdua tidak seperti ini. Tuan Huo, kami semua telah tertipu oleh pria tua itu. Wen Hongbo, Anda adalah pemilik sesungguhnya perjamuan malam ini. Benar sekali, Tuan Huo. Investasi ini, aku tidak butuh 1 sen pun. 1 sen pun tidak butuh. Tuan Huo, ini. Kak Miao Yin, berikan kontraknya pada Tuan Huo. Tuan Huo. Aku akan memberikan semua investasi ini kepada Bai Group. Tuan Huo benar-benar dermawan. Sepertinya Tuan Huo memang layak untuk dijadikan kawan. Huo Mingxiu, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Tapi sebagai balasannya, 50% saham dari Bai Group, kamu harus menerimanya. Jika tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Seandainya seluruh grup CEO di Provinsi Jiang setia kawan seperti kalian berdua, penuh ketulusan, maka investasi ini pasti akan memberikan hasil bagi Global Merchant. Terima kasih atas apresiasinya, Presiden Meng. Baiklah, karena semuanya sudah jelas, sudah saatnya perjamuan ini diakhiri saja. Huo Mingxiu, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Momen saat kamu datang merebut pengantin, aku tidak akan bisa melupakannya. Masalah perebutan pengantin itu, jangan dibahas lagi. Presiden Meng, aku sangat berterima kasih atas investasi besar Anda pada Provinsi Jiang. Ini juga memberi kesempatan bagi Bai Group untuk merambah ke pasar Shangjing. Merambah ke pasar Shangjing? Apakah keluarga Lu belum memberitahumu bahwa kamu dan Lu Mingji akan segera mengadakan pernikahan? Mengadakan pernikahan? Tuan Huo, Lu Mingji dan Nona Bai memang pernah memiliki sebuah janji pertunangan. Aning, Anda masih belum memberitahu saya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pertunangan ini? Bagaimana? Bisa Anda terlibat dengan keluarga Lu dari Shangjing? Aku? Nona Bai, apakah ada waktu luang? Ini adalah masa lalu yang tidak ingin aku ingat lagi. Seharusnya Presiden Meng juga sudah tahu identitasku, bukan? Mengenai urusan klan tersembunyi keluarga Bai, aku sudah memahami gambaran kasarnya. Jika Nona Bai merasa tidak nyaman bicara. Klan tersembunyi keluarga Bai. Aning, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Huo Mingxiu,
Ibu tidak ingin bicara banyak? Sudah dipesan tiket pesawat malam ini untukmu. Pihak keluarga lu sudah mempersiapkan acaranya. Ibu, kenapa? Kenapa tidak bisa beri aku sedikit waktu lagi? Aning, sebenarnya ini. Nona Bai, perjalanan ke Shangjing kali ini, mungkin kamu benar-benar harus kembali. Baik grup, aku akan mengatur orang untuk mengelolanya. Huo Mingxiu, selamat tinggal. Aning. Nona Meng, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Meskipun Nona Bai adalah nona besar dari keluarga cabang klan tersembunyi keluarga Bai, yang memiliki status sangat mulia, tapi bagi keluarga utama, sebenarnya Nona Bai tidak lebih dari alat perjodohan bisnis belaka. Alat perjodohan? Kudengar dari Tuan, 20 tahun yang lalu, keluarga Bai demi menandingi grup bisnis global yang sangat kuat, menggunakan anak-anak dari keluarga cabang, untuk menandatangani beberapa kontrak pertunangan dengan 4 keluarga besar di Shangjing. Keluarga Bai berusaha menyatukan koneksi dari 4 keluarga besar itu untuk meruntuhkan posisi penguasa milik grup bisnis global. Benar? Dan saat ini, adalah waktunya untuk memenuhi janji pertunangan tersebut. Urusan pernikahan seperti ini? Bagaimana mungkin bisa diputuskan sepihak seperti itu? Ucapanmu benar, tapi sebagai keturunan klan besar, perjodohan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Mereka beruntung karena kekayaannya, namun sangat menyedihkan. Seumur hidup dijadikan seperti boneka yang dikendalikan tali. Singkatnya, jika dibandingkan dengan orang biasa, keturunan keluarga kaya hanyalah sebuah boneka pajangan yang indah. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan pertunangan ini. Huo Mingxiu, apakah kamu yakin sanggup melakukannya? Ini adalah perjanjian antara 4 keluarga besar Shangjing dan klan tersembunyi keluarga Bai. Kepentingan yang terlibat di dalamnya saling bertautan erat, terlalu rumit. Tuan Huo, sebaiknya anggap saja tidak pernah terjadi dan ambillah alih Bai Group. Ambil alih Bai Group? Apa kamu sedang bercanda? Itu adalah milik Aning. Huo Mingxiu, sadarlah pada kenyataan. Mungkin. Sadar pada kenyataan? Aku sendiri sudah berada di titik terendah. Buat apa aku takut untuk melangkah? Keluarga-keluarga lu di Shangjing itu, kenapa aku tidak berani mendatanginya? Bagus sekali. Bagus. Kakek? Tuan Besar Meng, bagaimana bisa Anda kemari? Kebetulan, saya melewati Provinsi Jiang, dan sekalian mampir untuk melihat kalian. Kakek, Nona Bai akan menikah dengan Lu Mingji. Saya sudah lama mendengar kabar tentangmu. Huo Mingxiu, bagaimana menurutmu? Tuan Besar Meng, saya bisa berdiri di sini untuk berbicara dengan Anda sepenuhnya karena bantuan Aning kepada saya. Selama ini, dia selalu mempercayaiku. Oleh karena itu, aku harus pergi ke Shangjing di keluarga Lu untuk merebut pengantinnya. Wah, merebut pengantin? Huo Mingxiu, kamu sangat keren. Lagi pula, Aning juga pernah merebutku di acara pernikahanku. Anak muda memang penuh semangat. Teringat masa lalu, nenekmu dulu juga aku dapatkan dengan cara merebutnya. Benar-benar membuatku rindu. Ya ampun, nenek kamu dapatkan dengan cara merebut? Kakek, mengapa kakek tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Tidak perlu bahas masa lalu lagi. Karena Huo Mingxiu, kamu sudah bertekad bulat. Maka saya akan membantumu. Bagaimana cara Tuan Besar Meng akan membantuku? Dengan identitasmu saat ini, untuk pergi merebut pengantin, hanya akan mengundang ejekan dari pihak keluarga Lu. Tapi jika kamu pergi atas nama Global Merchant, saya pikir pihak keluarga Lu pasti akan berpikir 2 kali. Atas nama Global Merchant? Mulai sekarang, aku Meng Tianhe, atas nama Global Merchant selaku ketua, memberikanmu jabatan sebagai CEO. CEO. Mulai sekarang, statusmu di Global Merchant sejajar dengan Ruyan, dan kamu bisa mengelola sumber daya global sebagai sumber daya bisnismu. Saya yakin Huo Mingxiu dengan bakat bisnismu pasti bisa membuat Global Merchant mencapai level yang lebih tinggi. Tiba-tiba memberiku jabatan sepenting ini. Tuan Huo, janganlah meremehkan diri sendiri. Kemampuanmu itu sudah terbukti nyata di mata kami semua. Mulai sekarang, mari kita bekerja sama, membangun kerajaan bisnis yang lebih kuat. Menurutku itu ide yang sangat bagus. Selamat datang Tuan Huo, di dalam keluarga besar Global Merchant. Huo Mingxiu, saya tidak sedang beramal kepadamu. Posisi sepenting ini tidak pernah kuberikan pada siapapun. Hanya dirimulah calon yang paling tepat.
ikut aku ke mobil. Aku bisa jalan sendiri. Pernikahannya akan segera dilangsungkan, dan kamu masih merajuk padaku seperti ini? Merajuk? Apakah aku punya hak untuk merajuk? Lepaskan aku. Jangan menolak cara baik-baik, jika tidak mau cara kasar. Masuk ke mobil sekarang. Bai Aning, ku beritahu kamu, pernikahan ini, meskipun kamu sangat tidak bersedia, tetap harus dilaksanakan. Kepentingan yang terlibat di dalamnya, bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan, hanya dengan satu kalimat, aku tidak mau, atau aku tidak sudi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, kamu lumayan cantik. Aku juga tidak akan merasa jijik untuk menikahimu. Tuan Muda Lu, aku tahu kamu juga tidak bersedia dijadikan alat untuk pernikahan aliansi ini. Bagaimana kalau kita? Tentu saja aku tidak mau. Tapi apakah aku punya pilihan? Kamu Bai Aning, yang terhormat putri sulung keluarga Bai. Bukankah kamu juga ada di sini? Dan menahan amarahku. Bersikaplah penurut, menikahlah dan lahirkan anak untukku. Inilah hasil yang ingin dilihat oleh kedua keluarga besar kita. Menikah dan punya anak? Kenapa? Kamu tidak bersedia? Aku hanya murni, tidak sudi bersamamu. Jangan-jangan, kamu ingin bersama si Huo Mingxiu itu? Jangan sebut-sebut dia. Kuberitahu kamu, urusanku dengan Huo Mingxiu belum selesai. Setelah aku menyelesaikan pertunangan denganmu, hal pertama yang akan kulakukan adalah membuat perhitungan dengannya. Status Huo Mingxiu sekarang bukanlah tandingan bagi orang sepertimu, Lu Mingji. Apa? Aku, tuan muda keluarga Lu yang terhormat, masih tidak bisa mengatasi si Huo Mingxiu itu? Huo Mingxiu sekarang memiliki hubungan baik dengan Ketua Asosiasi Perdagangan Global, yakni Meng Tianhe. Jadi, kamu tidak bisa menyentuhnya. Kepala keluarga Meng, Ketua Asosiasi Dagang Global? Mustahil. Tapi, meskipun dia memiliki hubungan baik dengan Tuan Besar Meng, memangnya kenapa? Bagaimanapun marganya Huo. Bukan Meng. Aku tidak percaya Tuan Besar Meng akan menentang 4 keluarga besar ibu kota hanya demi si Huo Mingxiu itu. Kamu? Huo Mingxiu si sampah itu, dia tidak akan bisa lolos. Dia sudah membuatku sangat malu di acara lelang itu. Menurutmu aku akan melepaskannya begitu saja? Lu Mingji, aku hanya punya satu permintaan sekarang. Jika kamu setuju, aku akan menikah denganmu. Tolong jangan mencari masalah dengan Huo Mingxiu lagi. Jangan pikir bahwa kamu saat ini masih punya ruang untuk memilih. Selain kembali ke keluarga Lu untuk menikah, kamu tidak punya pilihan lain. Masuk ke mobil. Hari ini adalah hari Tuan Muda Lu, dan dirimu melangsungkan pernikahan besar. Jangan memasang wajah muram. Sangat tidak pantas. Ma, tolong berhenti bicara. Memangnya apa kurangnya Tuan Muda Lu bagimu? Putriku, kita hanyalah cabang dari keluarga-keluarga Bai. Kita bukan keluarga terpandang. Bisa menikah dengan Tuan Muda Lu, itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Sudahlah, semangatlah. Ada banyak tamu di sini. Jika orang lain melihat wajahmu yang seperti ini, Mama bisa mati kutu karena malu. Tuan Muda Lu, selamat ya. Presiden Li, Presiden Sun, Presiden Ye, Mingjie menyambut kedatangan ketiga kepala keluarga. Mengapa ayahmu belum datang juga? Ayah sedang dalam perjalanan ke sini. Mohon pengertiannya, tuan-tuan. Ayahmu sudah cukup berumur. Seharusnya dia sudah menyerahkan urusan keluarga kepadamu. Kesehatan ayah saya masih sangat prima. Belum waktunya bagi junior sepertiku untuk mengambil alih. Omong-omong, di mana Nona Bai? Semuanya, selamat datang di acara pernikahan Aning anak saya. Aning memberi salam kepada para kepala keluarga. Nona Bai sangat cantik jelita. Dan bersama Tuan Muda Lu kita, mereka benar-benar pasangan yang serasi seperti jodoh dari langit. Namun, Nona Bai, wajahmu terlihat kuyu. Apakah belakangan ini persiapan pernikahan? Terlalu menguras tenagamu? Iya, benar sekali. Aning saya sangat memperhatikan pernikahan ini. Dia mengurus semua detailnya sendiri. Jadi akhir-akhir ini, dia kurang istirahat. Aning jangan bertingkah. Ini adalah pernikahan kita. Aku. Tuan-tuan sekalian, bersama dengan istriku, sekali lagi kami menyambut ketiga kepala keluarga. Aning, apa yang kau lakukan? Bai Aning, apa kau sungguh tidak ingin memberikan hormat kepada keluarga-keluarga Lu kami? Lu Mingji, aku bukan istrimu. Bai Aning, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ini kan hari pernikahanmu dengan Tuan Muda Lu. Mengapa kamu malah mengamuk? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Lu. Ibu, kita ini anggota keluarga-keluarga Bai. Kita tidak perlu sampai merendahkan diri seperti ini. Aning, apa kamu salah minum obat atau bagaimana? Tidakkah kamu tahu ini acara sepenting apa? Apapun masalahnya,
Setelah pesta ini selesai, mari kita bicara berdua secara pribadi. Bagaimana? Lu Mingjie, aku tidak akan pernah mau menikah denganmu. Apa kamu pikir aku tidak bisa menghadapimu? Tuan Muda Lu, tolong berikan saya sedikit waktu. Saya akan memberi Aning pelajaran yang setimpal. Waktu? Aku sudah memberi Bai Aning waktu 3 tahun, tapi apa? Dia malah lari ke Provinsi Jiang, mendirikan yang namanya Bai Group itu. Benar-benar sudah sangat mempermalukan keluarga Lu. Pernikahan ini telah dihadiri semua orang berkuasa di Shangjing. Lalu kamu Bai Aning berani berkata, tidak ingin menikah denganku. Semuanya sudah terlambat untuk kembali. Mau tidak mau hari ini kamu harus menikah denganku. Putriku, apa yang kurang dari Tuan Muda Lu? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Ibu, aku sudah memiliki orang lain yang kucintai. Orang yang kucintai? Jangan katakan padaku, kalau kamu Bai Aning mencintai pecundang pengantar makanan itu, semuanya, ternyata tunanganku, Lu Mingjie, lebih menyukai seorang sampah pengantar makanan. Sungguh memalukan sekali. Dia mengabaikan Tuan Muda Lu yang begitu luar biasa. Dan justru sampah pengantar makanan itu yang terus membayang di benaknya. Walaupun nama belakangnya Bai, dia hanyalah dari cabang samping keluarga-keluarga Bai. Bisa menikah dengan Tuan Muda Lu adalah berkah yang luar biasa besar. Lelaki itu, Huo Mingxiu, di hadapan Lu Mingjie, memangnya dia siapa? Aku adalah satu dari 4 tuan muda terhebat di Shangjing, anak emas yang terpilih, sosok satu di antara 10.000. Berdasarkan si Huo Mingxiu itu, apa hebatnya dia dibandingkan aku? Saya rasa kamu hanya sedang bingung saat ini. Orang-orang dari kelas bawah masyarakat ini tidak punya kemampuan, hanya pandai membual. Nona Bai, hanya Tuan Muda Lu yang merupakan pasangan yang cocok untukmu. Huo Mingxiu ini, mendengar namanya saja, sudah terdengar seperti orang yang tidak berguna. Bagaimanapun dikatakannya, dia tidak akan pernah bisa menandingi Tuan Muda Lu. Lebih baik kamu segera kembali dan segera putus hubungan dengan mereka. Jangan bicara buruk tentang Huo Mingxiu. Kamu masih belum mau berhenti, ya? Ibu tidak pernah memukulku sebelumnya. Ini semua karena kamu tidak tahu berterima kasih. Keluarga Lu sudah memberi kita begitu banyak waktu. Apa kamu masih belum paham dengan realita yang kamu hadapi? Jika aku tidak memukulmu, bahkan kamu sudah tidak mengenali siapa aku lagi. Aku yakin setelah mendengar semua ini, kamu sudah mengerti. Hanya aku, Lu Mingjie, yang pantas untukmu. Ini adalah Deep Blue Heart, cincin berlian. Pesanan khusus seharga $200 juta yang aku siapkan. Asalkan kamu memakainya dan menikah denganku, semua hal yang terjadi sebelumnya bisa aku lupakan. Termasuk soal Huo Mingxiu. Bukannya kamu khawatir aku akan membalas dendam padanya? Asalkan kamu menikah denganku, segala sesuatu di masa lalu bisa aku hapuskan. Aku tidak akan mempersulit Huo Mingxiu dan keluarganya. Dengar itu tidak? Tuan Muda Lu sudah menunjukkan sikapnya. Cepat terima lamaran, Tuan Muda Lu. Nona Bai, janganlah keras kepala lagi. Tuan Muda Lu adalah pilihan terbaikmu. Jika melewatkan kesempatan ini, semua akan terlambat saat kamu menyesal nanti. Kami semua datang ke sini dengan tulus untuk memberikan selamat. Jangan membuat semua orang kecewa. Kalian berdua adalah masa depan keluarga Bai dan keluarga Lu. Pakailah dan menikahlah denganku. Jika kamu tidak bersedia, aku bisa membawamu pergi. Mingxiu, dasar keparat. Beraninya kamu datang untuk mengacaukan pernikahanku. Jadi ini Huo Mingxiu yang dikatakan oleh Tuan Muda Lu? Aku kira dia orang yang hebat. Melihat penampilannya yang biasa saja, mana mungkin bisa menandingi Tuan Muda Lu yang sangat luar biasa. Karena kamu berani datang ke pernikahan Tuan Muda Lu, maka bersiaplah untuk tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pernah mencoba membawaku lari dari pernikahan? Tentu saja, aku juga harus melakukannya demi dirimu. Kali ini. Aku senang kamu datang, tapi sebaiknya kamu segera pergi. Ini bukan tempat yang aman bagimu. Kamu mengkhawatirkanku ya? Orang-orang yang hadir hari ini semuanya adalah bangsawan ibu kota. Jika kamu menyinggung mereka semua, aku takut. Lebih baik kamu segera pergi. Tenang saja, karena aku berani datang. Berarti aku punya cara untuk membawamu pergi. Dasar kurang ajar, ternyata kamu yang sudah menyihir putriku, hingga menjadi gila seperti ini. Bibi, putri Anda adalah manusia. Bukan alat politik pernikahan, juga bukan barang dagangan untuk keluarga besar kalian. Ini sudah nasibnya, bagaimanapun juga, dia masih jauh lebih baik daripada orang biasa. Aku memberikannya lingkungan pertumbuhan yang sempurna, hanya demi hari ini, sekarang juga, pergi dari sini. Aku tidak ingin pernikahan putriku ternoda oleh kehadiranmu. Ibu, aku pasti akan membujuknya untuk pergi. Jangan bicara seperti itu kepadanya.
Pergi? Karena sampah ini sudah datang, maka dia tidak boleh pergi. Apa menurutmu? Aku akan takut. Bagus. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan menghancurkan harga dirimu yang malang itu. Pengawal tingkat tinggi dari keluarga Lu ada di depan pintu. Hanya dengan satu perintahku, aku akan membuatmu tiada dalam sekejap. Jangan. Tuan muda Lu, aku setuju untuk menikah denganmu, tapi jangan sentuh Huo Mingxiu. Sudah terlambat. Sampah ini ada tepat di depanku. Mengapa aku harus menahan diri lagi? Tuan muda Lu, bagaimanapun ini adalah pernikahanmu dengan Nona Bai. Sebaiknya jangan main tangan di sini. Anda benar juga, Pak. Huo Mingxiu, saya adalah kepala keluarga Sun. Sekarang saya beri Anda saran. Pergilah dari sini, dan jangan pernah menginjakkan kaki ke Shangjing lagi. Sebagai kepala keluarga, saya jamin Anda tidak akan dicelakai. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan saran ini, maka keluarga Sun adalah yang pertama yang tidak akan membiarkanmu. Kenapa harus banyak bicara dengan pecundang ini? Tuan muda Lu, biar aku yang mengusir makhluk tidak tahu diri ini. Dari Shangjing untukmu. Kalian yakin mau main tangan kepadaku? Kenapa? Apa menghadapi sepertimu perlu basa-basi lagi? Atau kamu pikir punya status khusus yang bisa membuat kami gentar? Seorang kurir makanan sampah bisa punya status apa? Huo Mingxiu, pergilah. Jangan datang lagi ke Shangjing. Anggap saja ini pertemuan terakhir kita. Tenang saja. Tujuan aku ke sini hari ini adalah untuk membawamu pergi. Kamu tidak akan bisa membawanya. Karena kamu mengabaikan saran dari para sesepuh, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kalau memang begitu, saya tidak akan banyak bicara lagi. Huo Mingxiu, silakan terima konsekuensinya. Terima konsekuensinya? Bagaimana jika aku menggunakan status sebagai Presiden Eksekutif Kamar Dagang Global? Masih berani menyentuhku? Presiden Eksekutif Kamar Dagang Global? Apa otakmu bermasalah? Kamar Dagang Global apa hubungannya denganmu? Kamar Dagang Global adalah grup nomor 1 yang tersohor di dunia. Belum pernah terdengar ada jabatan Presiden Eksekutif di sana. Huo Mingxiu, jangan bawa hal fiktif untuk membodohi kami. Tidak perlu bicara omong kosong, habisi orang tidak tahu diri ini. Jika aku mengeluarkan kartu ini, kalian masih berani menyentuhku? Itu adalah kartu hitam tertinggi. Hanya ada 2 keping di seluruh dunia. Kartu ini bisa mengerahkan seluruh lemari besi di dunia. Tidak mungkin kan? Kedua kartu hitam ini seharusnya berada di bawah kendali keluarga Meng saja. Kartu hitam tertinggi? Kartu ini adalah bukti identitasku. Sekarang, masih berani menyentuhku? Huo Mingxiu, mungkinkah kamu? Benar sekali. Aku sudah mendapatkan pengakuan dari keluarga Meng. Aku sekarang punya kualifikasi untuk membawamu pergi. Tuan muda Lu, kapasitas konsorsium bisnis global itu sangat besar. Jika dia memang benar, hanya mengandalkan satu kartu, sudah berani memasukkan identitas CEO eksekutif, keberanian sampah sepertimu. Benar-benar sudah keterlaluan. Ayah. Pernikahan anakku tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bahkan jika kamu memang CEO eksekutif konsorsium bisnis global, kamu tetap tidak punya kualifikasi untuk membawa pergi putri keluarga Bai. Tuan besar Lu, akhirnya Anda datang juga. Besan, jangan khawatir. Selama aku di sini, siapa yang berani berbuat lancang? Huo Mingxiu, cepatlah pergi. Tuan besar Lu membiarkannya pergi begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah baginya? 4 keluarga besar Shangjing adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Menghina keluarga Lu berarti menghina kami semua. Kamu tidak akan bisa lari hari ini. Tidak akan ada yang bisa menolongmu. Jadi kamu adalah keluarga Huo. Aku kebetulan punya sedikit koneksi di Jiangcheng untuk menghadapi orang rendahan sepertimu. Itu sangatlah mudah. Kamu ingin menyentuhku, keluarga Huo? Apa gunanya takut? Bahkan jika sampah sepertimu lenyap dari muka bumi ini, belum tentu ada orang yang tahu. Terlebih lagi, aku berasal dari Shangjing, dari 4 keluarga besar. Aku ingin melihat, setelah kuhabisi kamu, keluarga Huo, siapa yang akan berani datang menuntut keadilan padaku? Bagaimana mungkin aku, keluarga Lu, sosok yang bisa diganggu oleh sampah sepertimu? Hanya dengan mengangkat tangan aku bisa membuatmu, keluarga Huo, hancur lebur lebih dari 1000 kali. Waktunya sudah tiba, lelucon ini harus diakhiri. Mingje, kelak hiduplah dengan baik bersama Nona Bai. Urusan nanti biarlah dipikirkan nanti. Sekarang, bereskan sampah tak tahu diri ini, terlebih dahulu. Saya mengerti, Ayah. Huo Mingxiu, cepat pergi dari sini. Mereka tidak akan bisa menyentuhku. Sombong sekali. Kemari cepat. Apa kamu sudah gila? Cepat kembali ke sini. Huo Mingxiu, jangan.
Tuan Muda Lu, aku bersedia menikah denganmu. Aku sungguh akan menikah denganmu. Kumohon, jangan sakiti dia. Gadis kecil dari keluarga Bai. Sudah terlambat. Dia sendiri yang tak tahu diri. Dia sendiri yang mencari celaka. Maka jangan salahkan aku, keluarga Lu. Jika tidak memberi ampun. Kenapa diam saja? Takut? Aku juga tidak mengerti. Dari mana asal keberanianmu sampai berani datang mengacau di pesta pernikahan Lu Mingjie milikku? Apa kau merasa punya kualifikasi atau merasa punya kemampuan? Hati-hatilah di kehidupan selanjutnya. Bawa dia pergi. Sebelum kalian menyentuhku, sebaiknya pikirkan baik-baik. Dasar sampah sepertimu. Diamlah. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Masih berani bicara besar di hadapanku. Bai Aning, sebenarnya apa kekuranganku dibanding dia? Dilihat dari identitas dan status, di mana letak kekuranganku dibanding dia? Itu karena dia menganggapku sebagai manusia, seseorang yang bebas, seseorang yang tak terkekang. Benar-benar tidak masuk akal. Hanya karena alasan kekanak-kanakan seperti itu? Baiklah, bagus sekali. Ucapkan selamat tinggal pada si sampah ini. Bawa dia pergi sekarang. Beri dia hukuman berat. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ternyata Tuan Besar Meng benar-benar datang. Ketua Direktur Global Merchant, Meng Tianhe. Ini. Bukankah itu orang dari pelelangan waktu itu? Tuan Muda Lu, apakah kamu pikir sangat disayangkan karena aku belum tiada? Mingjie, apa kau mengenal Tuan Besar Meng? Ayah saya. Lu Tianxiong, kau sudah membesarkan putra yang sangat baik. Saat pelelangan di kota Hai, putramu terus saja memanggilku si tua bangka. Tuan Besar Meng, begini maksud saya. Tuan Besar Meng, bagaimanapun ini adalah pesta pernikahan keluarga Lu, apa yang Anda lakukan ini? Keluarga Lu, memangnya seberapa hebat dia? Tuan Besar Meng, saya menghormati Anda karena aku adalah ketua direktur dari Global Merchant. Dan karena aku mengendalikan seluruh nadi ekonomi 4 grup besar di ibu kota. Sheng, sekarang CEO pelaksanaku, telah menerima hinaan seperti ini. Dari kalian, keluarga Lu, bahkan kau mengancam akan menghabisinya. Apa itu artinya 4 keluarga besar ingin menantang dan merendahkan harga diriku? Besar Meng, dengarkan penjelasan aku. Tidak perlu penjelasan lagi. Kalian 4 keluarga besar sudah menduduki posisi ini untuk waktu yang sangat lama. Shang Jing sudah saatnya ditata ulang kembali. Tuan Besar Meng, Anda tidak boleh bersikap seperti ini. hanya karena hal itu Huo Mingxiu Anda ingin menghancurkan kami 4 keluarga besar? Tepat sekali. 4 keluarga besar Shang Jing. Mulai detik ini juga, kalian tidak ada lagi. Bukan begitu Tuan Besar Meng, tolong dengarkan penjelasan saya. Masih perlu penjelasan apa lagi? Hei, Huo Mingxiu, bukankah kamu kesini untuk merebut pengantinnya? Aku akan memberikan Bai Aning kepadamu, bagaimana? Cepat suruh Tuan Besar Meng berhenti sekarang juga. Sekarang, ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan lagi. Huo Mingxiu, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku mohon padamu. Kenapa? Kenapa kamu malah mencari masalah dengan keluarga Meng? Ayah, aku... Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Aku sungguh buta, sungguh-sungguh sangat buta. Lu Mingjie, ini semua gara-gara keluarga. Keluarga lu kalian, yang membuat kami keluarga Sun, ikut terlibat juga. 4 keluarga besar, di hadapan asosiasi bisnis global, hanya terlihat sangat lemah dan rapuh. Ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Mingxiu, semua hambatan antara kamu dan Nona Bai telah aku ratakan semuanya untukmu. Setelah ini, terserah kepada kalian berdua saja. Terima kasih banyak Tuan Besar Meng. Presdir Meng, terima kasih. Ini pertama kalinya aku ikut dalam aksi rebut pengantin. Jadi, aku harap Tuan Huo bisa mengajakku merasakannya beberapa kali lagi ke depannya. Aku tidak akan pernah meninggalkan Huo Mingxiu lagi. Jika keluarga Bai mengatur beberapa pertunangan lagi untukmu, aku juga tetap akan merebutmu kembali.